Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Di video kali ini, Bu Guru ingin menjelaskan materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, mata pelajaran seni budaya dan prakarya tentang gambar cerita. Jadi tujuannya nanti anak-anak bisa menganalisis gambar cerita dan membuat gambar cerita. Sebelumnya kita amati dulu sebuah gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada tulisannya ini, ada teksnya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, teksnya. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ini gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Dan gambar yang keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci. Melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Jadi gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi gambar cerita ini gambar yang menjelaskan sebuah cerita. Pengertiannya, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambar-gambarnya ini menceritakan gagasan yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ini ya. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi ada bacaan, kemudian dibuat gambar yang mendukung isi dari bacaan tersebut, itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama berupa foto dan kedua berupa gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi ada 6 ragam. Yang pertama cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Yang pertama cerita bergambar. Cerita bergambar adalah sebuah cerita yang mengisahkan suatu perkara dengan melibatkan gambar-gambar di dalamnya. Inti dari cerita bergambar adalah narasinya atau ceritanya, sedangkan gambarnya hanya pelengkap. Jadi intinya yang ingin disampaikan penulis adalah teksnya ini dan gambar-gambarnya sebagai pelengkap. Kemudian ragam gambar ilustrasi yang kedua adalah komik. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Biasanya ada teks percakapan yang singkat dan ringkas. Ya, di video sebelumnya Bu Guru sudah membahas ciri-ciri komik, antara lain ada percakapannya, kemudian ada unsur jenakanya. Jadi di sini gambar pertama ada Bu Guru menulis di papan tulis merah, M-E-R-A-H, dan muridnya membacanya hijau. Terus gambar yang ketiga ini, gimana Bu Guru? Maaf Tejo, sepertinya kamu benar-benar. Gambar yang keempat, buta warna. Padahal ini hanya tulisan, jadi lucunya di situ ya. Salah membaca, tapi dianggap buta warna.
Tuh ya, ada percakapan. Ada juga unsur jenakanya. Kemudian ragam gambar ilustrasi yang ketiga adalah pamflet. Pamflet berupa selebaran. Selebaran berupa tulisan yang biasanya disertai dengan gambar, bertujuan menyampaikan pesan atau informasi. Mungkin anak-anak sering kali menemui pamflet. Biasanya kan ada selebaran yang ada gambar sepeda motor, ada gambar mobil, kemudian ada teks DP sekian, cicilan sekian per bulan gitu. Jadi mereka itu ingin menjual sepeda motor. Informasinya bisa di DP, kemudian dicicil seperti itu. Kalau di sini contohnya adalah pamflet lomba mewarnai dan lomba karaoke. Kemudian ragam gambar ilustrasi selanjutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor yang terlihat lucu. Contohnya Doraemon, ada SpongeBob, Patrick atau bintang laut. Tuh. Kemudian ragam gambar ilustrasi selanjutnya adalah cover. Cover adalah sampul pada buku atau majalah. Ini contohnya cover buku tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, karikatur. Merupakan gambar yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan suatu objek yang digambar. Jadi, kalau di sini yang Bu Guru contohkan, melebih-lebihkan sesuatu objek yang digambar. Ini kepalanya kok besar sekali gitu ya. Jadi ini ciri khas karikatur itu melebih-lebihkan sesuatu objek yang digambar. Selanjutnya, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi, menggambar ilustrasi itu tujuannya agar yang melihat gambar ilustrasi itu bisa lebih jelas dan terlihat indah. Tuh misalnya ini, pamflet. Ini kan gambarnya ada lomba mewarnai. Ada anak kecil membawa pensil warna, membawa pewarna. Kemudian ada juga lomba karaoke. Anak kecil memegang mikrofon. Lebih jelas, lebih indah gitu ya. Kemudian selanjutnya, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, itu tadi kayak pamflet, ada gambarnya bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa hewan-hewan, manusia gitu ya. Kemudian corak gambar cerita atau ilustrasi itu ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Jadi, ini Bu Guru contohkan gambar ombak. Ada gambar perahu-perahu, ada awan, langit, gitu ya. Ukuran dan bentuknya itu seperti aslinya. Misalnya lagi gambar pemandangan, ada gunung, ada lembah gitu. Itu dibuat seperti aslinya, warnanya, bentuk-bentuknya, ukurannya. Corak gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Ya. Tadi ya, ini kepalanya besar. Tidak seperti gambar, tidak proporsional dengan tubuhnya.
Corak gambar cerita yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian yang keempat adalah dekoratif. Adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi gambar masih terlihat seperti aslinya, hanya diperindah tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini contohnya bentuk burung, masih berupa burung. Warnanya, ini bunganya juga masih berupa bunga, hanya diperindah saja. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan, membuat gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Langkah yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Jadi, misalnya warna daun yang aslinya hijau bisa dibuat warna merah atau kuning, seperti keinginan pembuat. Selanjutnya, media gambar ilustrasi, media alas gambarnya. Yang pertama, alas gambar adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Jadi, menggambar bisa di banyak tempat ya. Di banyak media, maksudnya di kanvas, kain, kertas, kaca. Kemudian yang kedua adalah media pewarna. Pertama, pensil warna, cat air, bisa juga krayon atau spidol warna. Itu macam-macam media pewarna. Selanjutnya, setelah tadi Bu Guru jelaskan tentang gambar ilustrasi, coba anak-anak membuat sebuah gambar ilustrasi temanya hewan kesayanganku. Misalnya Bu Guru suka kucing. Kucingnya lagi berebutan makanan. Ya, di sini Bu Guru buat dulu sini teksnya apa? Kucing lagi berebutan makanan dengan kucing yang lainnya apa misalnya. Seperti ini contohnya. Edo. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Jadi ini ada Pak Rudi mengajak Edo main ke kandang kelinci miliknya. Ada banyak kandang kelincinya juga banyak. Seperti itu. Nanti kalian buat teksnya di sini. Kemudian membuat gambar ilustrasinya. Tadi langkahnya kan membuat gagasan. Setelah dari bacaannya teksnya sudah dibuat, kita buat sketsa. Sketsa sesuai teks yang telah digambar. Kemudian setelah sketsanya jadi, bisa melakukan pewarnaan. Pewarnanya bebas, bisa cat air, bisa spidol warna, krayon gitu ya. Di sini. Begitu.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.